Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 23 Juli 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema Jagalah benih sabda Allah, firman Tuhan dalam diri kita, dalam hati kita. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kita tahu Yesus, dia selalu menggunakan perumpamaan dalam menjelaskan tentang kerajaan Allah. Dia menjelaskan dengan perumpamaan agar orang mudah paham, agar orang mengerti. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus gunakan dua gambaran, yaitu tentang benih gandum yang baik dan juga lalang. Berdua tumbuh bersamaan, gandum dan lalang. Ada musuh yang menabur lalang. Yesus gunakan gambaran tentang bagaimana orang menanam, kemudian menuai dan memilah-milah hasilnya, dari yang baik dan yang buruk, atau yang tidak baik atau yang jahat. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam perumpamaan Yesus, lalang yang tumbuh bersamaan dengan gandum dapat merusakkan pertumbuhan dari gandum dan akhirnya mempengaruhi hasilnya apabila tidak dipisahkan atau dicabut pada waktunya. Meskipun demikian, mencabut lalang terlalu cepat juga dapat merusak proses pertumbuhan dari benih gandum itu sendiri. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, seperti halnya alam mengajarkan kita soal kesabaran lewat perumpamaan gandum dan lalang, demikian pun kesabaran dari Tuhan mengajarkan kita orang beriman untuk menjaga firman Tuhan yang sudah Tuhan sendiri tanamkan, taburkan dalam hati kita. Kita harus menjaga sabda Tuhan dari gangguan lalang
dari kekuatan dosa, dari musuh yang datang dan mau menghancurkan firman Tuhan itu. Firman Tuhan yang Tuhan taburkan, tanamkan dalam hati kita selalu membawa kehidupan, membawa berkat, baik bagi diri sendiri dan terlebih lagi bagi orang lain. Sedangkan kekuatan dosa hanya merusakkan kehidupan dan membawa pada kematian atau kegelapan dalam hidup. Kita harus selalu ingat, Tuhan menabur sabdanya dalam hati setiap orang yang mau membuka diri buat firman Tuhan dan mau mendengar firman Tuhan itu. Walaupun kita juga tahu bahwa pada saat yang sama ada kekuatan dosa, ada setan yang datang mengganggu, yang selalu mencabut firman Tuhan itu dari dalam diri kita. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil juga dikemukakan tentang pengadilan Tuhan, gambaran tentang pengadilan Tuhan, pemilahan gandum dan lalang. Pengadilan Tuhan tidak asal begitu saja, tetapi yang pasti akan ada pengadilan Tuhan itu, atau pemisahan antara yang baik dan yang jahat. Pada saat itu Tuhan akan memberi penghargaan, hadiah, boleh dikatakan demikian, kepada setiap orang menurut apa yang dia taburkan dalam kehidupan di dunia. Pada saat itu Tuhan akan memisahkan yang baik dari yang jahat. Saudara dan saudariku terkasih, karena itu mari dengan rahmat kerahiman Tuhan yang selalu baru setiap waktu yang kita terima, kita sadari kalau kita keliru, kita perbaharui diri dengan rahmat kerahiman Tuhan itu. Hingga akhirnya kita semua yang hidup sebagai murid Tuhan, kita boleh hidup dalam kerajaannya, tidak terpisah satu sama lain. Semua masuk ke dalam lumbung Tuhan. Kita hidup sebagai gandum yang berbulir, yang berbuah banyak. Semoga. Mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, semoga sabda-Mu berakar dalam hati kami, dan semoga kami menghasilkan buah berlimpah dan baik untuk kemuliaan-Mu. Semoga kami selalu lapar akan kebenaran-Mu, sehingga kami sungguh hidup menurut itu, dan kemudian boleh bersukacita saat pengadilan-Mu datang. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyummu.